Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dan sumber hukum peradilan agama yang saya tulis sendiri oleh Valian Ananda Lestari dengan NPM 2074201001462. Peradilan sebagai terjemahan dari kada yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Kata peradilan berasal dari akar kata adil dengan awalan per dan imbuhan an. Sedangkan pengadilan merupakan pengertian khusus adalah suatu lembaga, tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang membentuknya atau membentuknya. Dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu dan hanya untuk orang-orang beragama Islam. Macam asas umum. 1. Asas bebas dan merdeka, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Hukum Indonesia. 2. Asas ketuhanan. Asas ketuhanan yang Maha Esa memberi pedoman pada masyarakat Indonesia agar menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. 3. Asas fleksibilitas atau sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas fleksibilitas merupakan upaya untuk mengakomodasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam memilih prioritas program, strategi program, serta pembangunan kinerja kelembagaan sesuai kondisi aktual. 4. Asas legalitas. Asas legalitas adalah asas tentang sumber hukum, khususnya di bidang hukum pidana, yang menyatakan sumber hukum pidana adalah undang-undang. Rumusan formulasi atas legalitas bisa dilihat dari sistem hukum nasional, maka jelas tidak sesuai dengan maupun harmonis. 5. Asas legitima persona standi in judicio. Asas di mana setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai tergugat ataupun penggugat. 6. Asas ultra partium partem. Dalam asas tersebut, kewenangan hakim adalah dalam memutus suatu perkara dibatasi halnya pada hal-hal yang dimohon oleh para pihak, sehingga hakim tidak dapat memutus suatu perkara melebihi dari apa yang dimohon oleh para pihak. 7. Asas audi et altera partem. Hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara di muka persidangan. Dalam arti, pengadilan dalam mengadili para pihak harus ada unsur-unsur kesamaan derajat, kesamaan hak di persidangan, dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama di muka persidangan. Hal ini berdasar pada pasal 132A dan pasal 121 ayat 2 HIR. 8. Asas unus testis nullus testis, bahwa seorang saksi tanpa ada alat bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian. Agar pembuktian mencapai nilai batas minimal, pembuktian harus ada alat bukti lain. Hal ini berdasarkan pada pasal 169 HIR. 9. Asas actors quatuor forum rei. Pengadilan berwenang memeriksa gugatan hak tergugat bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 3 HIR, kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana terhadap perkara perceraian yang berlaku di muka pengadilan agama. 10. Asas actors quatuor forum sitei. Gugatan diajukan di pengadilan di mana benda tidak bergerak itu berada atau terletak. Hal ini sesuai dengan pasal 118 ayat 3 HIR. Akhir yaitu 11. Asas membantu para pencari keadilan. Asas ini diatur dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas khusus.
Asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Asas islah. Asas upaya mendamaikan terdapat pada pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam penjelasan pasal 82 tersebut, dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan. Untuk umum. Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tahun 1989 tentang peradilan agama dan pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Asas equality. Asas equality berarti persamaan hak dan kewajiban di depan hukum, sehingga tidak boleh ada diskriminasi, yakni membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya. Asas aktif memberikan bantuan. Untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib memberi bantuan yang diminta diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ratio desindel. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan setiap putusan yang harus memusat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hukum peradilan agama. Yang pertama, HIR, Heisen Inland Reglement untuk Jawa dan Madura, atau RPG, Reg Reglement for the Buitegewesten untuk luar Jawa dan Madura. Yang kedua, Reglement of the Burgerlich Recht for the Ring untuk golongan Eropa, walaupun sudah tidak berlaku tetapi masih banyak yang relevan. Yang ketiga, BW, Burgerlich Wetboek for Indonesia atau KUH Perdata. Keempat, Wetboek van Koophandel KUH Dagang. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Keenam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang peradilan agama. Yang kesembilan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Yang kesembilan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang terakhir yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama, Kitab-kitab fikih Islam, dan sumber-sumber hukum yang tidak tertulis. Kesimpulan, asas hukum adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang pasti, hukum positif. Profesor Dr. Sachipto Raharjo SH mengatakan asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Ialah rasio legisnya peraturan hukum. Asas hukum ini dapat ditemukan dan disimpulkan langsung ataupun tidak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan.
Sekian yang dapat saya presentasikan hari ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nie,